Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk kalian semua tetap patuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan atau bisa juga pakai hand sanitizer. Yang terakhir, jangan lupa jaga jarak ya. Assalamualaikum, Abe. Waalaikumsalam, kenapa Di? Ini loh, kita kan baru dapat materi peluang ya dari Bu Hatun. Tapi gue nggak bisa. Ajarin gue dong. Oh, kamu nggak bisa? Kalau nggak bisa, coba kita lihat penjelasan dari kelompok aljabar. Selamat menonton! Peluang komplement. Peluang komplement yaitu suatu kejadian merupakan peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Misalkan, suatu kejadian A merupakan himpunan dari semua kejadian yang bukan A. Komplement dari kejadian A ditulis dengan A pangkat C. Rumusnya yaitu P dalam kurung A pangkat C tutup kurung sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A tutup kurung. Keterangan P itunya peluang, A kejadian A atau lambang suatu kejadian, C komplement suatu kejadian. Contoh peluang komplement. Oke, kita masuk soal. Peluang hari ini hujan adalah 25%. Tentukan peluang bahwa hari esok tidak hujan. Oke, mari kita jawab. Untuk menjawab soal seperti ini, hal yang pertama harus dilakukan adalah menulis dulu hal-hal yang diketahui dengan tujuan untuk mempermudah pengerjaan kita. Maka, peluang hari ini hujan adalah 25%. Maka peluang kejadian A adalah 25%. Oke. Kita taruh sini. P dalam kurung A sama dengan 25%. Dijadikan ke desimal, jadinya 0,25. Kemudian, kita masukkan ke dalam rumus menjadi P dalam kurung AC sama dengan 1 kurang P dalam kurung A. Oke, langsung masukkan angkanya. 1 dikurang 0,25. PA ini, P dalam kurung A ini diambil dari sini. Yang sudah 25% yang sudah dijadikan desimal. Lanjut. 1 dikurang 0,25 hasilnya 0,75. Sampai di sini desimal 0,75 ini dijadikan persen. Jadinya 75%. Maka peluang bahwa hari esok tidak hujan adalah 75%. Kesimpulannya, jadi komplement itu adalah sebuah penyempurnaan dari suatu peluang karena nilai peluang itu adalah kurang dari 100. Komplement juga bisa disebut kebalikan dari suatu kejadian. Peluang kejadian saling lepas, yaitu dua buah kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan kejadian peluang A merupakan kejadian munculnya mata dadu 1, dan kejadian peluang B adalah kejadian munculnya mata dadu 5. Rumus dari peluang kejadian saling lepas yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ini adalah contoh gambarnya. Ini untuk peluang kejadian saling lepas dan ini untuk peluang kejadian tidak saling lepas. Contoh soal peluang kejadian saling lepas. Diketahui terdapat dua buah dadu biru dan hijau. Dua dadu tersebut kemudian dilempar secara bersamaan satu kali. Ditanya, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Untuk menjawabnya, munculnya mata dadu berjumlah 3 ini kita jadikan sebagai A. A terdiri dari himpunan 1, 2, dan 2, 1. Nilai A terdapat sebanyak 2. Kemudian, munculnya mata dadu berjumlah 10 kita jadikan sebagai B. B terdiri dari himpunan 4, 6, 5, 5, dan 6, 4. Nilai B terdapat sebanyak 3. Karena anggota A tidak ada yang sama dengan anggota B, maka kejadian A dan B
merupakan dua kejadian yang saling lepas. Sehingga untuk menghitungnya dapat menggunakan rumus peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A atau B sama dengan 2/36 ditambah 3/36. 36 ini adalah ruang sampel dari dua buah dadu yang dilempar secara bersamaan. Peluang A atau B sama dengan 5/6. Kenapa dapatnya 5/6? Karena di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 36. Jadi tinggal dijumlahkan pembilangnya aja, yaitu 2 ditambah 3, yaitu 5/36. Sehingga dapat disimpulkan, peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10 adalah 5/36. Peluang kejadian tidak saling lepas, yaitu dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A atau B, di mana peluang A atau B menyatakan elemen yang terdapat pada kejadian A dan B. Peluang kejadian tidak saling lepas. Raffi sedang bermain kartu bridge, kemudian ia mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu skop dan kartu bergambar J, Q, K. Jumlah kartu bridge ada 52. Jumlah kartu skop ada 13. Jumlah kartu bergambar ada 12. Jadi N yang di sini itu ruang sampelnya, kalau yang di sini tuh kayak jumlah kartunya. Ini kan jumlah semua kartu, ini cuma jumlah kartu skopnya aja, dan ini jumlah kartu yang bergambar. 4 kartu bergambar yang merupakan anggota kartu skop, yaitu J-skop, Q-skop, dan K-skop, maka A dan B merupakan dua kejadian tidak saling lepas, sehingga digunakan rumus peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A atau B sama dengan 13/52 ditambah 12/52 dikurang 3/52 sama dengan 22/52. Diperkecil lagi menjadi 11/36. Jadi, peluang dari kartu yang terambil adalah kartu skop dan kartu bergambar JQK adalah 11/36. Terima kasih. Peluang kejadian saling bebas, yaitu dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Rumusnya yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh soal peluang kejadian saling bebas. Vero melempar dua buah dadu, berapakah peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Misalkan, A itu kejadian muncul mata dadu genap prima pada dadu pertama. A itu 2, maka peluang A sama dengan 1/6. Dan B yaitu kejadian muncul mata dadu ganjil pada dadu kedua, yaitu ada 1, 3, 5. Maka peluang B yaitu 3/6. Kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka digunakan rumus sebagai berikut. A atau B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A atau B sama dengan 1/6 dikali 3/6. Hasilnya 3/6 lalu diperkecil jadi 1/2. Jadi peluang yang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua adalah 0,5 atau 1/2. Nah, kayak gitu di penjelasannya. Ngerti kan? Ya kayak gitu. Kalau misalkan masih belum ngerti, ulang-ulang lagi aja videonya, atau enggak tanya langsung buatun juga boleh. Makasih ya yang udah nonton. Semoga mengerti ya. Mohon maaf jika ada tulisan atau kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.